Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah Islam diungkap dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar cerita, tapi investigasi mendalam terhadap lembar-lembar sejarah yang terlupakan. Hari ini, kita akan membuka satu bab besar yang jarang disentuh dunia barat, bahkan sebagian dunia Islam sendiri pun banyak yang tak mengetahuinya. Ini adalah kisah tentang India, tanah yang dikenal dengan aroma dupa, kuil, dan sungai suci, tapi pernah bersinar dengan keagungan Islam yang memancar hingga Eropa dan Asia Tenggara. Inilah sejarah panjang India, dari Hindu-Buddha menuju kejayaan Islam. Tetap bersama kami, karena perjalanan panjang ini akan menggoyahkan iman Anda semua. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Semuanya berawal dari lembah Sungai Indus, ribuan tahun sebelum Nabi Isa diutus. Di sanalah peradaban besar berdiri, kota Mohenjo-daro dan Harappa, kota-kota kuno yang menjadi saksi bisu lahirnya kepercayaan tertua di dunia, Hinduisme. Tapi sedikit yang tahu, bahwa ajaran-ajaran awal yang kemudian disebut Hindu itu sebenarnya tidak sekompleks dan sepolitis seperti sekarang. Sebagian peneliti Muslim klasik, seperti Al-Biruni, yang datang ke India pada masa kekuasaan Sultan Mahmud dari Ghazni, mencatat bahwa sebagian ajaran kuno di India memiliki jejak tauhid, bukan politeisme. Al-Biruni menulis dalam kitab Tahqiq Mali al-Hind bahwa di antara para bijak India kuno, ada sebagian yang meyakini Tuhan yang Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi ajaran itu perlahan terkubur oleh ritual, simbol, dan penyembahan berhala yang semakin kuat seiring waktu. Ia menulis bahwa sebagian konsep seperti Brahman, Sang Maharoh, sebenarnya berasal dari konsep Tuhan Tunggal, tetapi berubah makna, karena para pendeta ingin menjaga kekuasaan spiritual dan sosial mereka. Inilah awal dari distorsi spiritual di India, dari penyembahan kepada Tuhan yang tidak terlihat, berubah menjadi ribuan dewa, patung, dan ritual kompleks. Dari sinilah agama Hindu berkembang menjadi sistem kasta yang menindas manusia, membagi mereka antara yang suci dan najis, berdasarkan kelahiran. Dan di tengah struktur sosial inilah, benih pemberontakan spiritual muncul. Lahirlah Siddhartha Gautama, yang kelak dikenal sebagai Buddha. Buddha menolak sistem kasta dan upacara berhala. Ia mencari kedamaian batin dan kebenaran sejati. Tapi anehnya, ajarannya yang semula sederhana tentang moral dan kebijaksanaan, perlahan kembali mengalami nasib yang sama. Disakralkan, dipatungkan, dan disembah. Sejarah seperti berputar, dan India kembali terjebak dalam siklus spiritual yang kehilangan makna tauhid. Namun, jauh di barat, sejarah mulai bergeser. Abad ke-7 Masehi, di padang tandus Arab, cahaya Islam menyala. Ajaran tauhid yang murni kembali ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW, membawa pesan yang sama seperti para nabi sebelumnya, bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ketika Islam menyebar hingga Persia, Turki, dan Asia Tengah, para ulama dan penakluk muslim mulai menatap ke timur. Di balik pegunungan Hindu Kush, terbentang tanah luas yang disebut Al-Hind. Para pedagang Arab sudah lama berlayar ke pesisir Gujarat dan Malabar. Mereka berdagang rempah, kain, dan mutiara. Tapi lebih dari itu, mereka membawa akhlak Islam. Melalui kejujuran dan kesalehan, orang-orang India Selatan mulai mengenal Islam jauh sebelum pasukan Islam menaklukkan wilayah itu. Namun titik balik terbesar datang pada abad ke-10 Masehi. Nama Mahmud dari Ghazni mulai mengguncang dunia. Ia bukan sekadar penakluk, tapi simbol kebangkitan Islam di Asia Selatan. Mahmud menaklukkan kota demi kota di India Utara, menghancurkan berhala-berhala besar seperti di kuil Somnath. Bukan karena haus kekuasaan, tapi sebagai bentuk penghancuran simbol syirik dan penjajahan spiritual. Kronik Hindu menggambarkannya sebagai perusak, tapi catatan Al-Biruni dan sumber Muslim menjelaskan bahwa Mahmud membawa tatanan baru, keadilan, ilmu dan pemerintahan yang berlandaskan syariat. Di bawah pengaruhnya, ilmu pengetahuan berkembang. Para ilmuwan Muslim mulai mempelajari bahasa Sanskerta, menerjemahkan karya filsafat dan astronomi India, sementara dalam waktu bersamaan mereka memperkenalkan sistem pendidikan Islam dan masjid-masjid yang indah. Dari sinilah lahir peradaban Indo-Islam yang unik. Bukan sekadar penaklukan, tapi sintesis ilmu dan budaya di bawah bimbingan tauhid. Setelah Ghazni, berdirilah Kesultanan Delhi. Inilah titik awal ketika Islam benar-benar menjadi kekuatan besar di India. Dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan Lodi
Semuanya berperan membentuk wajah baru India, tapi yang paling menarik bukan sekadar politiknya, melainkan bagaimana Islam menyebar tanpa paksaan di kalangan rakyat kecil. Para sufi memainkan peran penting. Tokoh seperti Khwaja Moinuddin Chishti di Ajmer dikenal karena dakwah lembutnya. Ia tidak datang dengan pedang, tapi dengan kasih sayang dan ilmu. Ribuan orang dari berbagai kasta masuk Islam setelah melihat ketulusan dan akhlak para sufi. Mereka membawa pesan Quran, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang dilahirkan dari kasta tertentu. Islam menjadi nafas baru bagi rakyat tertindas. Ia menghapus batas kasta, membuka ruang bagi keadilan sosial. Masjid menggantikan kuil, tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan dakwah dan pelayanan. Puncak kejayaan datang ketika muncul sebuah dinasti yang mengubah wajah India selamanya, dinasti Mughal. Didirikan oleh Zahiruddin Babur, keturunan langsung dari Timur Leng dan Genghis Khan, tetapi dengan hati yang dipenuhi iman Islam. Babur datang bukan untuk merusak, tapi untuk membangun. Ia menanam pondasi bagi sebuah imperium yang akan bertahan ratusan tahun, mempersatukan India dengan sistem pemerintahan yang maju dan toleran. Anak dan cucu Babur melanjutkan warisan itu. Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Di bawah mereka, seni, arsitektur, ilmu, dan syariat berkembang pesat. Masjid-masjid megah seperti Jama Masjid di Delhi, Taj Mahal di Agra, dan benteng-benteng besar dibangun bukan hanya sebagai lambang kekuasaan, tapi simbol kebesaran Islam. Tapi ada rahasia besar di balik dinasti Mughal. Di masa Akbar, muncul gagasan kontroversial. Din ilahi, agama campuran antara Islam, Hindu, dan kepercayaan lain. Akbar berusaha menciptakan harmoni, tapi ia justru menodai kemurnian tauhid. Banyak ulama menentangnya, termasuk Syekh Ahmad Sirhindi yang tegas menolak sinkretisme. Ia menulis surat-surat pembelaan tauhid yang mengguncang istana. Namun Allah menjaga agamanya. Setelah Akbar wafat, putranya Jahangir, dan terutama cucunya Aurangzeb Alamgir, mengembalikan kemurnian Islam. Aurangzeb dikenal sebagai raja alim yang menulis ulang hukum Islam berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah, menolak bidah, dan menegakkan syariat dengan tegas. Ia hidup sederhana, tidur di atas tikar, dan menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri untuk biaya pemakamannya. Masa Aurangzeb dianggap puncak kejayaan Islam di India. Di bawahnya, hukum Islam ditegakkan, madrasah berkembang, dan ulama mendapat tempat tinggi. Tapi sejarah selalu berputar. Setelah wafatnya Aurangzeb, kekuasaan Islam di India mulai retak. Intrik, perebutan tahta, dan intervensi Inggris perlahan melemahkan Mughal. Kolonialisme Eropa masuk bukan dengan pedang, tapi dengan tipu daya. Perusahaan dagang Inggris, East India Company, datang sebagai pedagang, tapi berubah menjadi penguasa. Satu persatu wilayah Islam dikuasai, dan Delhi jatuh ke tangan mereka pada tahun 1857 setelah pemberontakan besar. Dari situlah Islam di India mengalami masa gelap. Masjid ditutup, madrasah dibatasi, ulama diburu. Tapi semangat Islam tak pernah padam. Dari reruntuhan Mughal, lahir gerakan pembaruan seperti Deoband dan Aligarh yang berusaha menjaga ilmu dan akidah. Dan dari tanah inilah, kemudian muncul dua negara besar, India dan Pakistan. Pakistan lahir sebagai negeri Islam yang memisahkan diri dari dominasi Hindu nih cita-cita, yang telah lama diperjuangkan oleh para ulama dan pemimpin Muslim seperti Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Namun, perjuangan Islam di anak benua ini belum berakhir. Hingga kini, jejak Islam masih terasa kuat di masjid-masjid tua, di bahasa Urdu yang kaya dengan kata-kata Arab dan Persia, dan di hati jutaan Muslim yang tetap menjaga iman di tengah mayoritas non-Muslim. India hari ini mungkin dikenal sebagai negeri Hindu terbesar di dunia, tapi lembar-lembar sejarah menunjukkan satu fakta yang tak bisa dihapus, bahwa selama hampir 1000 tahun, Islam pernah memerintah dengan ilmu, keadilan, dan keindahan. Dan lebih dari itu, Islam di India bukan sekadar pemerintahan, tapi peradaban. Peradaban yang menjadikan ilmu, seni, dan tauhid sebagai pilar utama. Peradaban yang meninggalkan warisan agung, dari Masjid Jama di Delhi hingga ke puisi-puisi Rumi yang diterjemahkan dalam bahasa Urdu. Sejarah Islam di India adalah bukti bahwa kekuasaan bisa hilang, tapi cahaya tauhid tak pernah padam. Setelah wafatnya Sultan Aurangzeb Alamgir pada tahun 1707, bintang kejayaan Islam di India perlahan meredup.
Kekaisaran Mughal yang pernah membentang dari Kabul hingga Bengal mulai goyah. Perebutan kekuasaan di antara para pangeran melemahkan stabilitas negara, sementara di luar sana, kekuatan baru sedang menatap rakus ke arah timur. Mereka bukan pasukan penakluk seperti masa lalu. Mereka datang dengan wajah ramah, berpakaian rapi, membawa kompas, peta, dan buku dagang. Tapi di balik semua itu, tersimpan niat besar, menguasai India dan menghapus pengaruh Islam yang telah bertahan hampir 1000 tahun. Itulah awal masuknya kekuasaan Inggris ke tanah India. Mereka datang lewat pelabuhan-pelabuhan di Surat dan Madras, mengatasnamakan perdagangan melalui East India Company. Tapi secara perlahan mereka bukan hanya berdagang, mereka membangun benteng, membentuk pasukan lokal, lalu mulai mencampuri urusan politik kerajaan-kerajaan Muslim. Ketika Delhi akhirnya dikuasai, mereka tidak hanya merebut istana, tapi juga sejarah. Manuskrip-manuskrip Arab dan Persia dibakar, ulama ditangkap, dan simbol-simbol Islam dipaksa lenyap dari ruang publik. Namun yang paling menyakitkan bagi umat Islam adalah penghancuran spiritual yang dilakukan melalui pendidikan dan budaya. Sistem madrasah yang dulu melahirkan ulama besar digantikan dengan sekolah-sekolah sekuler bergaya Inggris. Bahasa Arab dan Persia, bahasa resmi Islam di India, digantikan oleh bahasa Inggris. Dan perlahan, generasi Muslim mulai kehilangan arah. Mereka tidak lagi mempelajari Al-Quran dan ilmu syariat, melainkan mulai terpesona pada dunia modern yang disajikan kolonialis. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah menumbuhkan kembali cahaya perlawanan. Pada tahun 1857, pecah sebuah pemberontakan besar yang mengguncang dunia, dikenal sebagai The Great Rebellion atau Jihad 1857. Dipimpin oleh ulama, tentara Muslim, dan bangsawan setia Islam, mereka berjuang untuk mengembalikan kejayaan Mughal. Bendera Tauhid kembali dikibarkan di Delhi, dan seruan jihad menggema di masjid-masjid. Tapi Inggris terlalu kuat. Mereka memadamkan perlawanan dengan kejam, membantai ribuan Muslim, dan menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Islam. Sultan Bahadur Shah Zafar, khalifah terakhir Mughal, ditangkap, diasingkan ke Burma, dan wafat dalam kesunyian. Dengan jatuhnya Delhi tahun 1858, berakhirlah kekuasaan Islam yang telah bertahan lebih dari 800 tahun di anak benua India. Namun sejarah Islam tidak pernah berhenti di situ. Kekalahan politik tidak berarti kehancuran iman. Dari reruntuhan imperium itu, muncul gerakan-gerakan baru yang membangkitkan kembali semangat Islam. Bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan ilmu. Di tahun 1806, berdirilah Darul Ulum Deoband di sebuah desa kecil di Uttar Pradesh. Madrasah ini didirikan oleh para ulama yang selamat dari tragedi 1857 dengan tekad mempertahankan ilmu Islam murni sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mempelajari Al-Quran, hadis, fiqih, dan tasawuf, tapi menolak keras segala bentuk penyimpangan atau kompromi terhadap penjajah. Mereka tahu bahwa melawan Inggris secara militer tidak mungkin lagi, maka mereka melawan dengan cara lain, membangun kesadaran, menanamkan akidah, dan mendidik generasi yang akan memulihkan martabat Islam di India. Di sisi lain, muncul pula gerakan Aligarh yang dipelopori oleh Sir Syed Ahmad Khan. Berbeda dengan Deoband, Aligarh lebih fokus pada pendidikan modern, berusaha menyelaraskan ilmu barat dengan nilai Islam. Meski sempat menuai kritik, ia membuka mata banyak Muslim agar tidak tertinggal dalam sains dan teknologi. Kedua gerakan ini, Deoband dan Aligarh, memiliki perbedaan strategi, tapi satu tujuan, membangkitkan Islam dari keterpurukan kolonial. Namun kolonialisme bukan hanya soal kekuasaan. Inggris mengubah peta India, membelah rakyat berdasarkan agama. Mereka menciptakan jurang antara Muslim dan Hindu, membakar kebencian yang dulu tidak sebesar itu. Mereka tahu bahwa selama umat Islam dan Hindu bersatu, kekuasaan asing tidak akan bertahan lama. Maka politik divide et impera dijalankan dengan rapi. Konflik mulai meningkat. Hindu yang dulu menjadi kaum mayoritas tertindas, kini didorong oleh penjajah untuk menuntut dominasi. Sementara umat Islam, yang telah kehilangan kekuasaan dan kekayaan, berusaha bertahan di tengah tekanan. Masjid-masjid diserang, lembaga Islam diawasi, dan hukum syariat diganti dengan hukum sekuler Inggris. Tapi dari setiap penindasan, muncul perlawanan baru. Tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Syahid, Sayyid Ahmad Barelwi, dan Syah Ismail menyalakan semangat jihad melawan penjajah dan bidah dalam agama. Mereka mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar ritual, tapi sistem kehidupan yang harus ditegakkan.
Gerakan ini menumbuhkan kesadaran politik baru di kalangan umat Islam India, bahwa tanpa kekuasaan, Islam mudah diinjak. Lalu datanglah abad ke-20, ketika percikan kebangkitan berubah menjadi gelombang besar. Umat Islam mulai sadar bahwa mereka membutuhkan negara sendiri untuk menegakkan nilai-nilai Islam tanpa dominasi Hindu dan Barat. Dari sinilah lahir gagasan yang mengguncang dunia. Pakistan Movement Muhammad Iqbal, sang penyair dan filsuf besar, dalam puisinya menulis bahwa Islam adalah peradaban yang tidak mengenal batas ras dan wilayah, tapi bersatu dalam iman dan tauhid. Ia menyeru agar umat Islam India kembali pada sumber kekuatan sejati mereka, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara itu, Muhammad Ali Jinnah muncul sebagai pemimpin politik yang memimpin perjuangan itu ke ranah nyata. Dengan tekad dan strategi, ia menuntun umat Islam menuju kemerdekaan dari India. Tanggal 14 Agustus 1947 menjadi titik sejarah penting. Pakistan resmi berdiri sebagai negara Islam, dipisahkan dari India yang mayoritas Hindu. Bagi banyak Muslim, itu bukan sekadar kemerdekaan politik, tapi pembalasan atas ratusan tahun penindasan dan penjajahan. Namun darah dan air mata mengiringi perpisahan itu. Jutaan Muslim harus hijrah dari India ke Pakistan, meninggalkan rumah, tanah, bahkan keluarga. Di sisi lain, banyak Hindu dan Sikh juga melarikan diri ke India. Peristiwa itu menjadi salah satu migrasi terbesar dan paling berdarah dalam sejarah manusia. Setelah kemerdekaan, India tetap menjadi negara sekuler, tetapi mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sementara Pakistan mencoba menegakkan identitas Islam di tengah tekanan geopolitik dan kolonialisme modern. Namun walau berpisah, jejak Islam di tanah India tidak pernah hilang. Masjid-masjid tua Mughal masih berdiri megah. Bahasa Urdu tetap menjadi warisan kebudayaan Islam yang indah. Dan jutaan Muslim India tetap memegang teguh akidah meskipun mereka minoritas. Hingga kini, umat Islam India terus berjuang. Mereka mempertahankan identitas di tengah diskriminasi dan politik yang berat sebelah. Tapi sejarah telah menunjukkan, Islam di India bukan sekadar babak sejarah. Ia adalah ruh yang hidup. Dari Delhi hingga Hyderabad, dari Kashmir hingga Kerala, kalimat tauhid masih bergema. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang sering dilupakan dunia modern. Bahwa tanpa Islam, peradaban India tidak akan pernah mencapai puncaknya. Ilmu astronomi, arsitektur, hukum, sastra, semuanya berkembang karena sentuhan Islam. Bahkan banyak ilmuwan Barat mengakui bahwa India menjadi pusat ilmu dunia justru pada masa pemerintahan Islam. Tapi ironi sejarah adalah, yang membangun dilupakan, yang menindas diagungkan. Inilah rahasia sejarah yang ingin disembunyikan kolonialis, bahwa kejayaan India sejati terjadi di bawah panji Islam. Dan kini, seabad setelah penjajahan berakhir, lembaran itu mulai dibuka kembali. Sejarawan Muslim modern menelusuri manuskrip kuno, catatan para ulama, dan arsip-arsip Mughal yang tersimpan di Museum London. Mereka menemukan bukti bahwa Islam bukan hanya menaklukkan India, tapi juga membentuk jiwanya, dari bahasa hingga peradaban. Ketika kita membaca kembali jejak itu, kita menemukan satu pola yang berulang dalam sejarah manusia. Setiap kali kegelapan syirik dan penindasan meluas, Allah mengutus cahaya tauhid untuk meneranginya. Ya, seperti cahaya yang muncul di Arab dan mencapai India, ia kini terus bersinar hingga Nusantara, menyatukan umat Islam dalam kalimat yang sama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Hindu dan Buddha yang mencari kebenaran dalam hening, hingga Islam yang menegakkan keadilan di tengah hiruk-pikuk dunia, perjalanan panjang India menunjukkan satu hal. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kekaisaran boleh runtuh, istana boleh hancur, tapi iman yang murni tak akan pernah bisa dimusnahkan. Hari ini, ketika dunia berbicara tentang kebangkitan spiritual, kita seakan mendengar kembali gema masa lalu dari benteng Delhi dan menara Agra. Bahwa suatu ketika, Islam pernah mengubah wajah India, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, keadilan, dan cinta kepada Allah. Ketika debu kekalahan tahun 1857 belum reda, dan istana Mughal di Delhi telah dijadikan markas pasukan Inggris, banyak yang mengira Islam di India telah berakhir, tapi sejarah Islam selalu penuh kejutan. Di balik reruntuhan dan tangisan, selalu ada segelintir hamba Allah yang tetap menjaga nyala iman. Ulama-ulama besar yang lolos dari pembantaian kolonial berkumpul secara diam-diam di desa-desa terpencil. Mereka tidak lagi memegang pedang, tapi pena. Mereka sadar,
Kekuatan Islam bukan hanya di istana, tapi di ilmu. Maka mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di tempat-tempat yang nyaris tak terlihat mata. Penjajah, dari sinilah lahir generasi baru, generasi yang akan menulis kembali sejarah Islam India dengan tinta perjuangan dan kesabaran. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Darul Ulum Deoban. Berdiri tahun 1866, madrasah ini bukan hanya sekolah, tapi markas kebangkitan ruh Islam. Ulama seperti Maulana Muhammad Qasim Nanautawi dan Rashid Ahmad Gangohi mendirikan Deoban bukan sekadar untuk mengajar, tapi untuk melawan kebodohan, penjajahan, dan penyimpangan akidah. Setiap santri di sana diajarkan bukan hanya membaca Al-Quran dan hadis, tapi juga bagaimana menjaga Islam dari pengaruh sekuler barat yang sedang melanda dunia. Para ulama Deoban menolak keras kolaborasi dengan Inggris. Mereka percaya bahwa Islam harus tetap murni, tidak tunduk pada kekuasaan dunia. Maka dari madrasah kecil itu, lahir ribuan ulama yang menyebarkan dakwah hingga pelosok India. Mereka tidak punya kekuasaan politik, tapi memiliki kekuasaan moral. Dan itulah yang paling ditakuti penjajah. Namun bukan hanya Deoban. Di tempat lain muncul tokoh besar bernama Sir Syed Ahmad Khan. Ia berbeda dalam pendekatan, tapi sama dalam niat. Menyadari bahwa umat Islam tidak bisa melawan penjajah hanya dengan nostalgia masa lalu, ia mendirikan Aligarh Muslim College tahun 1875, lembaga pendidikan modern yang memadukan ilmu Islam dan ilmu Barat. Sir Syed mengajak umat Islam untuk memahami sains, teknologi, dan hukum modern agar tidak tertinggal. Ia menulis, Islam tidak menolak ilmu, karena setiap ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Dari Deoban dan Aligarh inilah muncul dua arus besar dalam kebangkitan Islam India. Arus ulama tradisional yang menjaga kemurnian akidah, dan arus modernis yang ingin Islam tampil kuat dalam dunia modern. Kedua arus ini tampak berbeda, tetapi sejatinya saling melengkapi. Deoban menjaga ruh, Aligarh menjaga akal, dan keduanya sama-sama melawan penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Namun kolonialisme Inggris bukan sekadar fisik. Mereka berusaha menghapus kesadaran sejarah Islam dari benak rakyat India. Di sekolah-sekolah kolonial, sejarah ditulis ulang. Nama-nama besar seperti Sultan Mahmud Ghaznawi, Alauddin Khalji, dan Aurangzeb digambarkan sebagai tiran. Sementara para penakluk Hindu seperti Chandragupta dan Ashoka diagungkan sebagai pahlawan. Inilah bentuk perang baru, perang ingatan. Mereka tahu, bangsa yang lupa sejarahnya akan mudah dijajah kembali. Tetapi Allah menjaga agama ini dengan caranya sendiri. Di tengah propaganda kolonial, muncul karya-karya besar dari para ulama India. Kitab Fatwa Alamgiri karya para fuqaha Mughal tetap menjadi rujukan hukum Islam dunia. Tafsir, hadis, dan fiqih terus diajarkan dalam bahasa Urdu dan Arab di madrasah-madrasah. Dan dari rahim tanah India ini pula lahir ulama besar yang pengaruhnya menembus dunia Islam, seperti Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Shah Waliullah hidup sebelum jatuhnya Mughal, tapi pemikirannya menjadi pelita di masa kelam kolonial. Ia menulis tentang pentingnya mengembalikan Islam kepada sumber aslinya, Al-Quran dan Sunnah. Ia menyeru agar umat Islam meninggalkan fanatisme buta terhadap mazhab, tapi tetap berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran Shah Waliullah inilah yang menginspirasi banyak gerakan Islam di India dan dunia. Bahkan, sebagian sejarawan menyebutnya sebagai pembaharu Islam terbesar di Asia Selatan. Namun, perjuangan belum berakhir. Menjelang abad ke-20, umat Islam India menghadapi dua bahaya besar sekaligus. Penjajahan Inggris yang semakin kuat, dan bangkitnya nasionalisme Hindu. Partai Kongres India, yang awalnya didirikan untuk melawan Inggris, perlahan didominasi oleh tokoh-tokoh Hindu yang ingin menjadikan India sebagai tanah Hindu. Umat Islam mulai khawatir bahwa setelah Inggris pergi, mereka akan kembali menjadi warga kelas 2 di negeri yang pernah mereka bangun. Dari kekhawatiran itulah muncul tokoh besar, Muhammad Iqbal. Ia bukan hanya penyair, tapi juga filosof dan pejuang spiritual. Dalam syair-syairnya yang menggetarkan, Iqbal menulis bahwa umat Islam telah kehilangan jiwanya karena meninggalkan Al-Quran. Ia menyeru agar mereka kembali pada tauhid, pada konsep khilafah dalam diri. Bukan politik semata, tapi kesadaran bahwa manusia diciptakan untuk menegakkan keadilan Allah di bumi. Iqbal bukan tokoh biasa. Ia belajar di Cambridge, mengenal dunia barat dari dekat, tapi hatinya tetap Islam. Ia menyaksikan kemajuan barat yang lahir dari ilmu Islam, tapi kehilangan ruhnya. Dalam salah satu puisinya, ia berkata,
Kita mengajarkan mereka ilmu, mereka mengajarkan kita kekufuran. Bagi Iqbal, satu-satunya jalan bagi umat Islam India untuk bertahan adalah dengan memiliki tanah air sendiri, tempat mereka bebas menjalankan Islam tanpa tekanan mayoritas Hindu. Dan gagasan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Pakistan. Kemudian muncullah Muhammad Ali Jinnah, seorang pengacara cerdas yang awalnya sekuler, tapi tersentuh oleh ide-ide Iqbal. Ia membawa gagasan itu ke ranah politik. Di tangannya, cita-cita spiritual berubah menjadi gerakan nyata. All India Muslim League. Jinnah menyatukan umat Islam dari berbagai wilayah dan bahasa di bawah satu tujuan. Membentuk negara Islam modern yang berlandaskan keadilan, ilmu, dan tauhid. Namun perjuangan menuju Pakistan bukan jalan mudah. Inggris mencoba mengulur waktu, sementara kelompok Hindu menolak pembagian wilayah. Ketegangan berubah menjadi tragedi. Ketika akhirnya pemisahan disetujui pada tahun 1997, India dan Pakistan dilanda kekacauan besar. Lebih dari 10 juta orang berpindah tempat, Muslim menuju Pakistan, Hindu dan Sikh menuju India. Jalan-jalan dipenuhi rombongan manusia, tangisan, dan darah. Banyak yang terbunuh, banyak yang hilang. Tapi di tengah semua itu, tekad umat Islam tetap satu. Lebih baik meninggalkan segalanya daripada meninggalkan iman. Ketika bendera Pakistan dikibarkan untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Agustus 1947, tangisan keharuan menggema. Orang-orang sujud syukur di tanah yang mereka perjuangkan dengan darah dan doa. Namun bahkan setelah kemerdekaan, ujian belum selesai. Pakistan harus membangun negara dari nol, ekonomi, pendidikan, dan sistem hukum. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka ragukan. Identitas mereka sebagai Muslim. Di sisi lain, di India, umat Islam yang memilih tetap tinggal menjadi minoritas terbesar di dunia. Yang mereka menghadapi diskriminasi, tapi tetap memegang teguh tauhid. Masjid-masjid kuno di Delhi, Lucknow, dan Hyderabad masih menjadi tempat berkumpulnya kaum beriman. Mereka sadar bahwa sejarah Islam di India bukan sekadar masa lalu. Itu adalah amanah yang harus dijaga. Hingga hari ini, sisa-sisa peradaban Islam masih hidup di setiap sudut India. Dalam bahasa Urdu yang lembut, namun syarat makna, hasil perpaduan Arab, Persia, dan lokal, kita menemukan jejak keindahan Islam. Dalam arsitektur megah Taj Mahal, kita melihat refleksi cinta dalam bingkai syariat. Dalam musik qawwali yang menggugah, kita mendengar gema zikir para sufi. Peradaban Islam tidak hanya menguasai tanah India, tapi mengisi jiwanya. Seni, ilmu, hukum, dan bahkan struktur sosial modern India tak bisa dilepaskan dari pengaruh Islam. Sistem administrasi, perpajakan, pengadilan, dan tata kota, semuanya diperkenalkan oleh para penguasa Muslim. Bahkan, banyak nilai yang kini dianggap India sebenarnya adalah warisan Islam yang diserap secara halus selama berabad-abad. Namun dunia Barat jarang mengakuinya. Dalam buku-buku sejarah modern, peran Islam di India sering dikecilkan, seolah hanya masa penjajahan agama asing. Padahal kenyataannya, Islam justru menyelamatkan India dari perpecahan dan kezaliman kasta. Islam membawa keadilan yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Seorang budak bisa menjadi raja, seorang miskin bisa menjadi ulama. Inilah rahasia sejarah yang ingin disembunyikan, bahwa India modern berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh tangan-tangan Muslim, bahwa semangat toleransi dan keberagaman yang kini dibanggakan India sebenarnya berakar dari prinsip Islam yang menolak paksaan dalam agama. Seandainya dunia mau jujur membaca sejarah tanpa prasangka, maka mereka akan tahu bahwa peradaban Islam di India adalah salah satu anugerah terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebuah masa ketika ilmu dan iman berjalan berdampingan, ketika pemerintahan berpadu dengan keadilan, dan ketika manusia dipandang bukan karena kasta, tapi karena takwa. Namun, di balik bayangan kejayaan dinasti-dinasti Islam di India, terdapat jejak panjang benturan peradaban yang jarang disingkap. India bukan sekadar negeri yang ditaklukkan pedang, tapi negeri yang dijinakkan oleh ilmu, akhlak, dan peradaban Islam yang datang membawa cahaya setelah berabad-abad terkungkung dalam sistem kasta yang kejam. Sebelum Islam menapaki tanah India, mayoritas penduduknya hidup dalam keterbelahan sosial yang sangat tajam. Kasta Brahmana menguasai ilmu dan ritual, sementara kasta Sudra dipaksa tunduk tanpa hak belajar atau menyentuh kitab suci mereka sendiri. Dalam sistem seperti itu, spiritualitas menjadi milik kaum elit dan jutaan manusia dibiarkan dalam kegelapan kejahilan. Ketika ajaran Buddha muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistem kasta,
sempat terjadi perubahan sosial besar. Gautama Buddha menolak perbedaan kasta dan mengajarkan moralitas universal. Tapi seiring waktu, ajaran Buddha pun kehilangan ruh awalnya. Ia berubah menjadi filsafat ritual yang terikat pada biara-biara, jauh dari rakyat jelata. Dan disinilah Islam masuk membawa sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar agama, tapi revolusi sosial dan spiritual. Ajaran Tauhid yang dibawa para dai dan ulama Islam datang dengan satu pesan. Semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada Brahmana, dak ada Sudra, dak ada yang lahir untuk diperintah atau yang lahir untuk berkuasa. Namun, Islam tidak serta-merta diterima. Di banyak tempat, ia dianggap ancaman bagi struktur lama. Di awal abad ke-8 Masehi, pasukan Muslim dari Khurasan dan Persia Timur di bawah Muhammad bin Qasim memasuki Sind, wilayah yang kini termasuk Pakistan modern. Ini adalah peristiwa besar, namun sering ditulis berbeda oleh sumber barat. Dalam catatan Islam, Muhammad bin Qasim bukan penakluk haus darah, melainkan pemuda 17 tahun yang memimpin pasukan dengan disiplin dan keadilan. Ia menegakkan hukum Islam tanpa merusak tatanan masyarakat setempat. Ia tidak membakar kuil, tidak membunuh para pendeta, dan bahkan memberi kebebasan kepada umat Hindu untuk tetap beribadah sesuai keyakinan mereka. Selama mereka tunduk pada pemerintahan yang adil, sumber-sumber lokal mencatat bahwa banyak rakyat Sind justru merasa lega karena pemerintahan baru yang dibawa kaum Muslim lebih adil dibanding penguasa lokal mereka sebelumnya. Pajak dipungut tanpa diskriminasi kasta, dan hukum ditegakkan dengan kesetaraan. Namun, tak lama kemudian pemerintahan Umayyah melemah. Gelombang Islam di India pun sempat terhenti. Wilayah Sind kembali terpecah-pecah. Selama beberapa abad berikutnya, Islam menyebar tidak lagi lewat pedang, tapi lewat dakwah, lewat para ulama, sufi dan pedagang dari Gujarat, Arab, dan Asia Tengah. Inilah periode yang jarang dibicarakan dalam sejarah, masa ketika Islam tumbuh tanpa perang. Di pesisir barat India, terutama di Malabar dan Kerala, para pedagang Muslim Arab telah hadir sejak masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Mereka datang membawa dagangan dan adab Islam, bukan pasukan. Riwayat sejarah mencatat kisah menggetarkan tentang Raja Cheraman Perumal dari Kerala. Dikisahkan bahwa raja ini melihat bulan terbelah, fenomena besar yang juga disaksikan oleh penduduk Mekah pada masa Rasulullah. Tanda itu membuat sang raja resah. Ia mencari tahu asal peristiwa tersebut hingga akhirnya mendengar kabar tentang seorang nabi dari Arab yang membawa risalah Tauhid. Raja Cheraman berangkat menuju Hijaz dan, menurut riwayat dari ulama India dan catatan sejarah, Malabar, ia bertemu Rasulullah dan masuk Islam dengan nama Tajuddin. Sebelum wafat di perjalanan pulang, ia menitipkan surat kepada para sahabat untuk disampaikan kepada rakyatnya. Maka setelah itu, para sahabat dan pedagang Muslim datang ke Kerala, membangun masjid pertama di India, Masjid Cheraman Juma di Kodungalur, yang hingga kini masih berdiri. Sejak saat itu, Islam mulai tumbuh di India Selatan tanpa perang. Para pedagang Arab tidak memaksa penduduk setempat memeluk Islam. Mereka justru menunjukkan akhlak mulia dalam berdagang dan bergaul, kejujuran, kebersihan, dan tata hidup Islami menarik hati banyak orang yang selama ini lelah dengan sistem sosial yang menindas. Sementara itu, di utara India, gelombang Islam datang dari arah lain. Melalui lembah-lembah pegunungan Hindu Kush, para panglima dan ulama dari Asia Tengah membawa semangat baru. Pada abad ke-11, Mahmud dari Ghazni melakukan ekspedisi ke India. Dalam catatan barat, Mahmud sering digambarkan sebagai penakluk kejam. Namun dalam sumber Islam dan sejarah Aswaja, Mahmud dikenal sebagai pembela tauhid yang menentang penyembahan berhala besar-besaran di kuil Somnath, bukan demi rampasan, tapi demi menegakkan kemurnian ibadah. Mahmud Ghaznawi juga dikenal sebagai pelindung ilmu. Ia membangun perpustakaan megah di Ghazni dan mengundang ulama dari berbagai negeri Islam. Dari sinilah lahir generasi ilmuwan dan penyair yang membawa peradaban Islam ke tanah India. Namun, babak paling monumental baru dimulai beberapa abad kemudian, saat muncul dinasti Delhi dan Mughal, dua kekuatan besar yang mengubah wajah India selamanya. Dinasti Delhi mempersatukan sebagian besar wilayah India di bawah hukum Islam. Para sultan seperti Iltutmish, Balban, dan Alauddin Khalji memerintah dengan kebijakan yang menakutkan bagi penguasa korup, tapi penuh keadilan bagi rakyat kecil. Mereka melarang eksploitasi kasta, menghapus praktik penghambaan terhadap rakyat biasa, dan menegakkan pajak yang merata tanpa memandang kasta. Tapi puncak dari semua itu datang ketika Zahiruddin Babur,
keturunan langsung dari Timur Leng dan cucu dari garis Genghis Khan, mendirikan dinasti Mughal pada tahun 1526 setelah memenangkan pertempuran Panipat. Sejak saat itu, India memasuki masa keemasan Islam. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb, 6 nama besar yang masing-masing membawa babak baru. Dari mereka lahir perpaduan luar biasa antara kebudayaan Islam dan India. Namun, yang jarang diungkap adalah bahwa kejayaan Islam di India bukan sekadar bangunan megah seperti Taj Mahal atau Benteng Agra. Kejayaan sejati itu terletak pada bagaimana ajaran Islam menghapus batas kasta, memuliakan ilmu, dan memberi tempat bagi keadilan sosial yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam sejarah anak benua itu. Pada masa Mughal, ribuan madrasah dibangun, para ulama besar lahir, dan ribuan orang India dari berbagai latar belakang memeluk Islam bukan karena paksaan, tetapi karena keindahan ajaran dan keadilan yang mereka saksikan sendiri. Namun, di balik kemegahan itu, ada benih kehancuran yang diam-diam tumbuh. Intrik istana, ambisi pribadi, dan pengaruh kolonial mulai menggerogoti kekuatan Islam dari dalam. Ketika Eropa mulai bangkit dengan revolusi industri, mereka juga menyiapkan strategi kolonialisasi. Inggris melihat India bukan hanya sebagai sumber rempah, tetapi juga sebagai jantung dunia Islam di timur. Jika India jatuh, maka kekuatan Islam di Timur Tengah akan goyah, dan benar saja, setelah runtuhnya Aurangzeb pada awal abad ke-18, kekuasaan Mughal melemah. Inggris masuk satu persatu wilayah Islam diambil. Hingga akhirnya, tahun 1857, pemberontakan besar pecah, dikenal sebagai Revolusi India Pertama, dipimpin oleh umat Islam yang menolak kekuasaan Inggris dan ingin mengembalikan syariat. Tapi kekuatan mereka dihancurkan, dan sejak itu India jatuh ke tangan kolonial. Yang jarang diungkap adalah bahwa sejak awal, Inggris memang memusatkan serangan mereka bukan pada kekuatan militer Islam, tapi pada sistem pendidikannya. Madrasah-madrasah ditutup, kitab-kitab Arab dan Persia dibakar, ulama dituduh pemberontak, dan generasi baru dipaksa belajar sistem pendidikan sekuler Inggris. Namun, di tengah gelapnya penjajahan itu, muncul kembali percikan cahaya. Para ulama yang tetap bertahan dengan semangat jihad dan ilmu. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh seperti Syah Waliullah Ad-Dihlawi yang berusaha mengembalikan semangat Al-Quran dan Sunnah ke tengah masyarakat India. Mereka sadar bahwa Islam di India tidak akan bisa bangkit hanya dengan pedang, tapi dengan ilmu dan kesadaran. Dan benar, meski penjajahan Inggris memecah India menjadi dua, India dan Pakistan, ruh Islam tetap hidup di hati jutaan umatnya. Hari ini, meski umat Islam di India menjadi minoritas, jejak mereka tetap mengalir di setiap lapisan kehidupan bangsa itu, dalam arsitektur, bahasa, musik, filsafat, bahkan dalam peradaban hukum modern India. Jejak yang dimulai dari dakwah para sahabat, diperkuat oleh sufi dan ulama, dan diteruskan oleh generasi yang tidak gentar menghadapi penjajahan. Namun kisah ini belum selesai. Sebab rahasia besar tentang bagaimana Islam di India terus bertahan meski dihantam kolonialisme, sekularisasi, dan konflik sosial masih tersembunyi dalam lembaran sejarah yang jarang dibuka. Dan disitulah bab selanjutnya akan mengungkap bagaimana Islam bertahan di tengah badai modernitas dan mengapa meski dikepung ideologi-ideologi baru, ia tetap menjadi cahaya bagi jutaan jiwa di tanah yang pernah disebut Bharata, negeri para dewa, yang kini menyimpan jejak panjang peradaban Islam. Setelah kejatuhan Aurangzeb Alim, sang sultan terakhir yang benar-benar menegakkan syariat, kekuasaan Islam di India mulai pecah dari dalam. Intrik antar keturunan, perebutan kekuasaan, dan tekanan ekonomi melemahkan sendi-sendi pemerintahan Mughal. Pada awal abad ke-18, Delhi yang dulu menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Asia, mulai kehilangan wibawanya. Di saat itu pula, Inggris, Belanda, dan Prancis berlomba menanamkan pengaruh dagang mereka melalui jalur East India Company. Namun, yang jarang disingkap dalam buku-buku sejarah Barat adalah betapa cepatnya Inggris memahami satu hal. Kekuatan umat Islam India tidak terletak pada pedang mereka, melainkan pada ilmu dan jaringan ulama. Maka, yang mereka serang pertama kali bukanlah benteng atau istana, tapi madrasah. Pada pertengahan abad ke-18, banyak lembaga Islam ditutup, terutama di wilayah Delhi dan Lucknow. Ribuan ulama diasingkan, dan kitab-kitab klasik Islam seperti Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, dan karya-karya Imam Ghazali dilarang beredar. Inggris tahu, jika akar ilmu ini terpotong,
maka umat Islam India akan kehilangan arah dan mudah dijajah. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang ulama besar bernama Syah Waliullah Ad-Dihlawi, lahir 1703 Masehi. Beliau bukan hanya cendekiawan, tapi juga pembaharu yang memadukan ilmu syariah, tasawuf, dan politik dalam satu pandangan tauhid yang utuh. Dalam karya monumentalnya Hujjatullah Al-Balighah, ia menegaskan bahwa kebangkitan umat hanya bisa dicapai jika mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada tradisi buta atau perpecahan mazhab yang fanatik. Syah Waliullah memandang bahwa kejatuhan kekuasaan Islam di India bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena lemahnya iman dan kesatuan internal umat. Ia menulis, "Tidak ada kekuatan yang mampu menjatuhkan umat Islam kecuali jika mereka sendiri meninggalkan tali Allah." Namun perjuangan beliau tidak berhenti di ranah ilmu. Ia juga menyeru kaum muslim untuk bersatu menghadapi invasi kolonial dan membentuk jaringan ulama lintas wilayah. Murid-muridnya kemudian menjadi tokoh penting dalam perlawanan dan kebangkitan Islam di India, Pakistan, hingga Afghanistan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah putranya, Syah Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Ia adalah ulama pertama yang secara terbuka menyatakan bahwa India di bawah kekuasaan Inggris adalah Darul Harb, negeri yang sedang dijajah dan wajib diperjuangkan pembebasannya. Pernyataan ini menjadi dasar teologis bagi gerakan jihad melawan kolonial Inggris di abad ke-19. Namun, Inggris tidak tinggal diam. Mereka menyusup ke pesantren-pesantren, mengadu domba para ulama, dan menanamkan sistem pendidikan sekuler untuk mencetak generasi muslim baru yang terlepas dari akar agamanya. Dari sinilah muncul sistem pendidikan ala Thomas Macaulay, sistem yang menggantikan ilmu agama dengan logika barat, mengganti bahasa Arab dan Persia dengan bahasa Inggris, dan menjauhkan muslim dari sejarah mereka sendiri. Meskipun begitu, di tengah tekanan itu, Islam justru menemukan cara untuk bertahan. Di berbagai penjuru India, para ulama Aswaja membentuk jaringan madrasah bawah tanah. Salah satu yang paling terkenal berdiri pada tahun 1866 di sebuah desa kecil bernama Deoband, di Uttar Pradesh. Darul Ulum Deoband bukan sekadar sekolah, tapi simbol perlawanan spiritual terhadap penjajahan. Didirikan oleh ulama besar seperti Maulana Qasim Nanautawi dan Maulana Rashid Ahmad Gangohi, madrasah ini menjadi benteng terakhir ilmu Islam di India. Mereka berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, dan menjadikan tasawuf sebagai kekuatan batin melawan penjajah. Deoband melahirkan ribuan ulama yang kelak menyebar ke seluruh dunia Islam, hingga ke Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Para santrinya belajar Al-Quran, hadis, fiqih, logika, dan juga strategi menghadapi kekuatan modern. Dari mereka lahir gagasan bahwa kebangkitan Islam tidak harus lewat pedang, tapi lewat pendidikan dan keteguhan iman. Namun, perjuangan Islam di India tidak hanya lewat Deoband. Di Bengal, muncul gerakan Islam lainnya yang juga berakar pada Ahlus Sunnah, seperti Aligarh Movement yang dipelopori oleh Sir Syed Ahmad Khan. Ia berusaha menjembatani Islam dengan sains modern agar umat Islam tidak tertinggal dalam peradaban, meskipun di kemudian hari gerakan Aligarh ini dianggap terlalu kompromistis terhadap kolonialisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa upayanya membuka kesadaran baru. Islam harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan ruhnya. Abad ke-19 menjadi masa penuh gejolak. Tahun 1857, umat Islam bersama sebagian besar rakyat India bangkit dalam pemberontakan besar, yang oleh Inggris disebut Indian Mutiny. Tapi bagi umat Islam, itu adalah jihad fisabilillah. Ribuan ulama dari Delhi, Lucknow, hingga Bareilly mengangkat senjata. Mereka bukan pasukan kerajaan, tapi rakyat biasa, petani, dan santri. Mereka berperang dengan keyakinan bahwa kemerdekaan adalah bagian dari iman. Namun pemberontakan itu berakhir tragis. Inggris membantai lebih dari 100.000 orang. Delhi hancur, masjid-masjid dijarah, dan Sultan Bahadur Shah Zafar, keturunan terakhir dinasti Mughal, diasingkan ke Burma. Kekuasaan Islam yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun di India pun resmi berakhir, tapi justru setelah itulah semangat dakwah semakin kuat. Para ulama yang selamat dari pembantaian kembali ke desa-desa, membangun madrasah, menyebarkan ilmu, dan menanamkan keyakinan bahwa penjajahan hanyalah ujian sementara. Dari masa inilah muncul tokoh besar seperti Imam Ahmad Raza Khan dari Bareilly, seorang ulama Aswaja yang menulis ribuan karya membela kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah serangan ideologi modern dan sekte-sekte baru yang muncul di India. Beliau menegaskan pentingnya mencintai Rasulullah, meneladani para sahabat,
dan menjauhkan diri dari paham yang menolak syariat. Gerakan ini, yang dikenal sebagai Barelwi Movement, menjadi benteng spiritual umat Islam India melawan arus modernisme sekuler dan pemikiran menyimpang yang berusaha merusak fondasi Aswaja. Namun, di sisi lain Inggris semakin memperkuat kendali politiknya. Mereka menerapkan strategi divide et impera, memecah umat berdasarkan mazhab, etnis, dan wilayah. Dari sinilah lahir perpecahan tajam antara Hindu dan Muslim. Ketegangan semakin memuncak pada awal abad ke-20. Umat Islam, yang pernah menjadi mayoritas berpengaruh, kini menjadi minoritas tertindas. Tapi semangat persaudaraan Islam justru tumbuh di bawah tekanan itu. Muncullah tokoh-tokoh seperti Allama Muhammad Iqbal, filsuf dan penyair Muslim besar, yang menyeru agar umat Islam bangkit dengan kembali pada ajaran Tauhid. Dalam syairnya yang mengguncang jiwa, Iqbal menulis, "Bangkitlah, wahai anak timur, engkau adalah pewaris cahaya Muhammad. Jangan biarkan dunia barat menjual kepadamu kegelapan dengan nama kemajuan." Iqbal kemudian menjadi inspirator utama berdirinya Pakistan, negeri yang didirikan dengan satu tujuan: menjadi tanah tempat syariat Islam bisa ditegakkan kembali setelah berabad-abad dijajah. Namun, pembagian India pada tahun 1947 bukan sekadar keputusan politik. Ia adalah luka sejarah yang masih terasa hingga hari ini. Jutaan Muslim harus meninggalkan rumah mereka menuju Pakistan, dan jutaan Hindu melakukan hal yang sama sebaliknya. Ribuan orang tewas di jalan, perempuan diperkosa, dan desa-desa dibakar. Dalam kekacauan itu, banyak ulama Aswaja turun langsung menolong para pengungsi, menegakkan perdamaian, dan menjaga agar fitnah tidak menelan seluruh negeri. Islam di India bertahan bukan karena kekuatan politik, tapi karena keteguhan iman umatnya. Madrasah-madrasah kecil tetap berdiri, zikir terus menggema di masjid-masjid, dan tradisi ilmu tetap hidup. Hari ini, jika kita berjalan di jalan-jalan Delhi, Lucknow, Hyderabad, atau Gujarat, kita masih akan menemukan jejak masa lalu. Kaligrafi Arab di dinding masjid tua, gema adzan di tengah hiruk-pikuk modernitas, dan wajah-wajah Muslim yang menjaga warisan sejarah Islam India dengan hati mereka sendiri. Namun, masih banyak hal yang tidak pernah dibuka kepada dunia. Catatan-catatan rahasia tentang bagaimana Islam bisa bertahan di tengah tekanan politik, ekonomi, dan budaya selama ratusan tahun. Dan di sanalah, kisah ini terus berlanjut, menuju pertanyaan besar yang akan membuka babak terakhirnya. Bagaimana sebenarnya hubungan Islam dan Hindu di India modern terbentuk dari sejarah panjang yang berdarah, namun juga penuh hikmah dan kebangkitan? Spiritual, apakah umat Islam di India masih menyimpan ruh kejayaan yang pernah menerangi dunia timur? Dan yang paling penting, apakah kebangkitan Islam di anak benua itu akan menjadi tanda kebangkitan dunia Islam berikutnya setelah tragedi 1857. Dunia Islam di India memasuki masa gelap. Ribuan ulama dibunuh atau diasingkan. Bahasa Arab dan Persia, bahasa ilmu dan administrasi Islam selama berabad-abad, dihapus dari sistem pendidikan resmi dan digantikan dengan bahasa Inggris. Peradaban yang dahulu melahirkan ilmuwan, penyair, dan ahli tafsir, kini dipaksa tunduk pada sistem yang meremehkan nilai-nilai spiritual. Namun, di balik keheningan itu, muncul sebuah perlawanan yang tidak lagi bersenjata, tetapi bersenjatakan pena, kitab, dan doa. Ulama-ulama besar menolak menyerah. Mereka sadar bahwa Islam di India tidak boleh hilang dari akar sejarahnya, karena di tanah ini pernah berdiri salah satu peradaban Islam paling berpengaruh di dunia. Gerakan perlawanan ini tidak satu warna. Ada yang memilih jalan pendidikan, seperti para ulama Deoband. Ada yang memilih jalur spiritual, seperti tarekat-tarekat Sufi di Ajmer, Bareilly, dan Hyderabad. Dan ada pula yang menempuh jalur politik moderat, seperti tokoh-tokoh dari Aligarh. Tapi mereka semua memiliki satu tujuan, mempertahankan Islam di tengah arus sekularisme yang semakin kuat. Salah satu titik kunci dari sejarah ini terjadi di wilayah Bareilly. Di kota inilah lahir seorang ulama besar bernama Imam Ahmad Raza Khan, yang dikenal dengan gelar Ala Hazrat. Beliau menjadi pelindung akidah umat di masa ketika banyak ajaran menyimpang mulai masuk ke India, dari kelompok rasionalis, modernis, hingga kaum yang mencoba menghapus syariat atas nama kemajuan. Ala Hazrat menulis ribuan kitab dalam bahasa Arab, Persia, dan Urdu, membahas akidah, fikih, dan tasawuf. Tapi yang membuatnya berbeda adalah ketegasannya membela cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai inti iman.
Ia memerangi segala bentuk penghinaan terhadap Nabi dan menyerukan agar umat Islam tidak terjerat perangkap pembaharuan yang justru mengikis iman. Dalam salah satu tulisannya, beliau berkata, "Barang siapa meninggalkan cinta kepada Nabi, ia akan terseret oleh cinta dunia. Dan barang siapa mencintai Nabi, maka seluruh dunia tidak akan menggoyahkan keyakinannya." Pemikiran Ala Hazrat kemudian menyebar ke seluruh Asia Selatan, melahirkan ribuan madrasah dan ribuan murid yang menjaga manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sinilah lahir aliran Barelwi yang hingga kini menjadi salah satu kekuatan Islam Aswaja terbesar di India, Pakistan, dan Bangladesh. Namun, pada saat yang sama, kolonial Inggris terus memainkan siasat. Mereka tidak hanya memecah umat secara politik, tetapi juga secara teologis. Mereka mendukung munculnya aliran-aliran baru yang melemahkan pengaruh ulama tradisional. Salah satunya adalah gerakan yang menolak tasawuf dan berusaha menafsirkan Islam dengan cara yang kaku, menjauh dari tradisi keilmuan aswaja. Perang pemikiran inilah yang jarang dibahas dalam buku sejarah. Ia tidak menumpahkan darah, tapi memutus mata rantai ilmu. Inggris sadar bahwa untuk melemahkan Islam, mereka tidak perlu menghapus Al-Quran, cukup menghapus pemahaman yang benar terhadapnya. Maka banyak manuskrip kuno dirampas, pustaka-pustaka Islam disita, dan penerbitan kitab klasik dibatasi. Tapi umat Islam tidak tinggal diam. Di bawah tanah, ulama-ulama menyembunyikan naskah-naskah berharga. Di Lucknow, Delhi, dan Patna, para santri menyalin ulang kitab dengan tangan, lembar demi lembar, agar ilmu itu tidak hilang. Salah satu naskah yang bertahan dari periode ini adalah Salinan Hidayah, karya monumental fiqih Hanafi, yang disembunyikan di balik dinding masjid selama puluhan tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali setelah kemerdekaan India. Namun perjuangan umat Islam tidak hanya bertahan di ranah spiritual dan ilmiah. Secara sosial politik, mereka juga mulai menyusun strategi baru. Ketika gerakan nasionalis India bangkit di bawah tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, umat Islam menghadapi dilema besar. Apakah mereka akan menyatu dalam satu India sekuler, atau memperjuangkan tanah yang berdiri di atas syariat Islam? Dari dilema inilah lahir dua arah besar dalam perjuangan umat Islam India. Sebagian, terutama dari kalangan aligar dan modernis, memilih untuk bergabung dalam gerakan nasionalis demi kemerdekaan bersama. Namun sebagian besar ulama Aswaja melihat bahaya besar di balik ide India bersatu, karena sistem sekuler yang diusung kaum nasionalis akan menghapus hak-hak Islam secara perlahan. Maka, muncullah tokoh-tokoh yang memperjuangkan berdirinya negara Islam di wilayah mayoritas Muslim. Salah satunya adalah Muhammad Ali Jinnah, seorang pengacara Muslim yang kemudian menjadi pendiri Pakistan. Namun di balik layar, ada pengaruh besar dari pemikir Islam seperti Allama Muhammad Iqbal, penyair, filsuf, dan teolog yang memahami kedalaman spiritual Islam dan tantangan zaman modern. Iqbal bukan hanya sastrawan. Ia adalah sosok yang mencoba membangkitkan kembali semangat umat Islam yang telah lama tertidur. Ia dalam puisinya yang mengguncang dunia Islam, ia menulis, "Kita telah meninggalkan Al-Quran, maka dunia meninggalkan kita. Jika engkau ingin menguasai dunia, kuasailah dirimu dengan cahaya wahyu." Pemikiran Iqbal tentang kebangkitan Islam bukan hanya menginspirasi berdirinya Pakistan, tetapi juga mempengaruhi gerakan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama pribadi, tapi sistem peradaban yang mengatur politik, sosial, dan ekonomi. Namun kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947 tidak mengakhiri penderitaan umat Islam. Pembagian wilayah India dan Pakistan justru menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Dalam waktu beberapa bulan, sekitar 15 juta orang terpaksa mengungsi dan lebih dari 1 juta tewas dalam kerusuhan antaragama. Sejarah mencatat, banyak ulama Aswaja turun langsung ke medan kemanusiaan. Mereka membuka dapur umum di kamp pengungsi, menolong korban tanpa memandang agama, dan menjadi penengah di tengah kebencian yang membara. Karena bagi mereka, Islam bukanlah tentang permusuhan, tapi tentang keadilan dan kasih sayang. Di masa-masa ini pula, banyak pesantren dan madrasah Islam di India yang kehilangan dana dan murid karena migrasi besar-besaran. Tapi mereka tetap bertahan. Ulama Deoban, Barelwi, dan tarekat Sufi setempat terus menjaga ilmu agar tidak padam. Salah satu fakta mencengangkan adalah bahwa meskipun umat Islam kini menjadi minoritas di India, jumlah madrasah tradisional di negeri itu justru lebih banyak daripada di negara-negara Muslim besar lainnya. Dari Gujarat hingga Kashmir, dari Kerala hingga Assam, madrasah tetap berdiri teguh, mengajarkan Al-Quran, hadis,
dan fiqih dalam manhaj aswaja. Bahkan hingga hari ini, ada ribuan madrasah yang menggunakan sistem dars-i-nizami, kurikulum klasik Islam yang diwariskan dari era Mughal dan tetap dipertahankan secara turun-temurun. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Bagaimana semangat Islam tetap hidup di India bukan karena kekuasaan, tetapi karena cinta. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada keadilan yang diajarkan oleh Islam. Dan disinilah rahasianya, Islam di India bukan hanya bertahan, tapi juga berakar dalam jiwa masyarakatnya. Banyak tradisi lokal yang akhirnya menyerap nilai-nilai Islam tanpa disadari. Dari sastra Urdu yang syarat pujian kepada Nabi, hingga arsitektur masjid-masjid yang berpadu dengan seni India klasik, semuanya menjadi saksi bahwa peradaban Islam tidak hancur. Ia bertransformasi. Jejak itu masih terasa hingga hari ini. Di kota Delhi, setiap tahun jutaan orang dari berbagai agama datang berziarah ke makam ulama besar, seperti Khwaja Moinuddin Chishti di Ajmer dan Nizamuddin Aulia. Di sana, Islam tampil bukan dengan pedang, tapi dengan kelembutan hati, mengajarkan bahwa dakwah sejati bukan memaksa, tapi menghidupkan jiwa. Namun, di balik ketenangan spiritual itu, gejolak tetap ada. Ketegangan politik, diskriminasi terhadap Muslim, dan kebangkitan nasionalisme ekstrim terus mengancam. Tapi seperti sejarah telah berkali-kali membuktikan, Islam di India selalu bangkit dari reruntuhan. Ia tidak pernah mati, hanya bersembunyi di hati jutaan pengikutnya yang diam-diam menjaga cahaya tauhid. Karena bagi mereka, India bukan sekadar tanah air. Itu adalah tempat di mana Islam pernah menorehkan sejarah kejayaan, di mana para sahabat pernah singgah, para sufi meneteskan air mata, dan para ulama menulis kitab dengan darah perjuangan. Dan kini, setelah lebih dari 1000 tahun, pertanyaannya masih sama seperti di awal kedatangan Islam ke tanah Bharata. Apakah umat Islam di India akan kembali memimpin dengan cahaya ilmu dan akhlak seperti dahulu, ataukah peradaban ini akan terkubur di bawah arus modernitas yang memisahkan manusia dari Tuhannya? Pertanyaan itu masih menggantung, seolah menunggu jawaban dari generasi baru. Generasi yang mungkin, tanpa disadari, sedang membuka lembar berikutnya dari sejarah panjang India. Dari Hindu, Buddha, menuju kejayaan Islam yang belum selesai. Setelah berabad-abad berputar di antara kekuasaan dan penindasan, sejarah Islam di India akhirnya menyingkap satu pelajaran besar, bahwa kekuatan sejati Islam tidak pernah terletak pada singgasana, tetapi pada akidah dan ilmu yang hidup di hati umatnya. Dari masa Hindu-Buddha hingga era Mughal, dari penjajahan Inggris hingga kebangkitan modern, setiap zaman meninggalkan jejaknya. Tapi di antara semua perubahan itu, satu hal tetap bertahan. Keyakinan bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan peradaban, melainkan untuk memurnikan manusia dari penyembahan selain Allah. Jejak itu bisa kita lihat jelas dalam perjalanan panjang umat Islam India. Ketika Islam pertama kali datang melalui Gujarat dan Sindh, ia tidak datang sebagai pasukan penakluk, tetapi sebagai tamu dengan akhlak yang menawan. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab dan Persia memperkenalkan konsep kejujuran dalam jual beli, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, dan kasih sayang kepada sesama. Sementara di sisi lain, masyarakat India kala itu hidup dalam sistem kasta yang menindas. Islam datang membawa revolusi sosial yang tidak pernah mereka bayangkan. Seorang budak bisa menjadi pemimpin, seorang fakir bisa menjadi ulama, seorang wanita bisa memiliki hak waris dan kehormatan. Itulah sebabnya, meski kekuasaan Islam silih berganti, ajarannya tidak pernah padam. Bahkan ketika dinasti Mughal runtuh, ketika bendera Inggris berkibar, dan ketika umat Islam kehilangan kekuasaan politik, ruh Islam tetap mengalir dalam bahasa, sastra dan kebudayaan India, bahasa Urdu, misalnya. Ia bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga wadah spiritual. Dalam puisi-puisi Urdu, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan dengan kelembutan yang sulit ditemukan di tempat lain. Di sanalah Islam bertemu dengan seni dan tauhid bersentuhan dengan keindahan. Namun di abad modern ujian baru datang. Sekularisme, materialisme, dan hegemoni budaya barat mulai menggerogoti fondasi nilai Islam. Umat Islam India, yang dulu menjadi mercusuar ilmu, kini menghadapi dilema besar. Bagaimana mempertahankan identitas Islam tanpa terisolasi dari dunia? Modern, inilah tantangan yang melahirkan dua jalan besar di kalangan Muslim India modern. Jalan pertama adalah mereka yang menekankan pendidikan dan pembaruan sosial, seperti Sir Syed Ahmad Khan, pendiri Universitas Aligarh,
Ia percaya bahwa umat Islam harus mempelajari ilmu barat untuk bisa bangkit kembali. Namun, di sisi lain, gerakan ini kerap dituduh terlalu kompromistis terhadap kolonialisme Inggris. Jalan kedua adalah jalan yang dipegang oleh para ulama aswaja, tarekat sufi, dan madrasah tradisional, yang menolak menjual agama demi modernitas. Mereka membangun lembaga pendidikan yang mempertahankan manhaj klasik Islam, melahirkan ribuan ulama yang terus mengajarkan tafsir, hadis, dan fikih tanpa tunduk pada tekanan politik atau ekonomi. Dari kedua arus inilah lahir dinamika yang membentuk wajah Islam India hari ini. Sebagian bergerak ke arah intelektualisme modern, sebagian lain bertahan dalam spiritualitas klasik. Tapi keduanya, pada hakikatnya, sedang berjuang untuk menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana Islam bisa tetap hidup dalam dunia yang berubah cepat? Dan mungkin, jawaban atas pertanyaan itu justru telah ditulis oleh sejarah panjang mereka sendiri. Sebab Islam di India bertahan bukan karena kekuatan pedang, tapi karena keindahan akhlak. Ia tumbuh bukan dari penaklukan, tapi dari cinta. Cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada ilmu, dan kepada sesama manusia. Di tanah yang penuh warna itu, Islam belajar menjadi cahaya di tengah keberagaman. Ia tidak menolak perbedaan, tapi mengarahkannya kepada tauhid. Di sana, seorang Hindu bisa mengagumi kaligrafi ayat Quran di dinding Taj Mahal. Seorang non-muslim bisa menunduk khusyuk di makam wali sufi karena merasakan ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Inilah keajaiban India, tanah yang menyatukan paradoks, di mana tauhid berdampingan dengan pluralitas, dan Islam bertahan tanpa perlu menghapus identitas lokalnya. Dan dari tanah ini pula, pengaruh Islam menyebar jauh ke Asia Tenggara. Para ulama Gujarat dan Bengal berlayar ke Malaka, Aceh, dan Jawa, membawa dakwah yang lembut namun berakar kuat. Mereka tidak kedatangi dengan pasukan, tapi dengan ilmu dan ketulusan. Karena itu, ajaran Islam di Nusantara pun banyak menyerap keindahan Islam India. Tasawuf, ajta kepada Nabi, syair-syair pujian, dan penghormatan kepada ilmu. Itulah sebabnya, jika kita menelusuri sejarah Islam Indonesia, jejak India sangat kuat di sana. Dari kitab klasik yang diajarkan di pesantren hingga gaya dakwah para wali songo, semuanya mengandung aroma lembut Islam India. Dan kini, setelah lebih dari 1000 tahun, dunia Islam kembali menatap India. Bukan sekadar sebagai negeri dengan minoritas muslim terbesar di dunia, tapi sebagai cermin dari perjuangan abadi. Bagaimana menjaga iman dalam dunia yang penuh ujian? Sebab jika Islam di India mampu bertahan di bawah kekuasaan Hindu, penjajahan Inggris, dan tekanan modernitas selama berabad-abad, maka tidak ada alasan bagi umat Islam hari ini untuk berputus asa menghadapi zaman. Islam tidak membutuhkan kekuasaan untuk hidup. Ia hanya membutuhkan hati yang beriman. Dan di India, hati-hati itu masih berdetak di madrasah-madrasah yang sunyi, di makam-makam para wali, di bibir anak-anak yang melantunkan Al-Quran dengan logat Urdu, dan di tangan para ulama yang terus menulis meski dunia mengabaikan mereka. Mereka adalah saksi bisu dari sebuah peradaban yang belum berakhir. Peradaban yang suatu hari nanti, dengan izin Allah, akan bangkit kembali, bukan dengan kekuatan politik, tetapi dengan kekuatan tauhid yang murni. Sebab sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan janji itu telah terbukti di India. Meski kitab-kitab dibakar, ulama dibunuh, dan masjid dihancurkan, kalimat La ilaha illallah tetap menggema dari Kashmir hingga Kerala. Itu artinya, peradaban Islam tidak bisa dimusnahkan, karena ia bukan bangunan, bukan kekuasaan, bukan kerajaan. Ia adalah cahaya dalam hati manusia. Dan selama ada satu hati yang beriman di India, cahaya itu tidak akan pernah padam. Sejarah Islam di India bukanlah kisah masa lalu, tapi cermin masa depan. Ia mengajarkan bahwa iman sejati tidak butuh perlindungan kekuasaan. Ia justru tumbuh subur di tengah kesulitan, dari Hindu dan Buddha hingga Mughal, dari penjajahan hingga kemerdekaan. Islam tetap hidup karena Allah lah yang menjaganya. Dan mungkin, di antara suara adzan yang menggema di kota Delhi malam ini, masih ada gema doa dari para ulama masa lalu yang berbisik, Ya Allah, jadikanlah cahaya Islam tetap hidup di tanah ini, hingga hari ketika matahari tak lagi terbit dari timur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.